Kali ini The Face Cinema akan menceritakan sebuah film dari India yang berjudul Vaikunthapura yang dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Bantu yang diperankan oleh Allu Arjun. Pemuda ini yang seharusnya menjadi seorang anak miliarder dari keluarga Ramachandra yang diperankan oleh Jayaram. Namun ia harus hidup sederhana dengan ayah yang bernama Valmiki yang diperankan oleh Morali Sharma. Dan juga ada kisah percintaan dengan gadis cantik yang bernama Amulya yang diperankan oleh Pooja Hegde. Nah, bagaimana keseluruhan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut alur cerita film ini, yang belum sholat silahkan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa tujuan kita di atas dunia. Kisah film ini bermula di rumah sakit, di mana malam itu hujan yang cukup deras. Seorang pria bernama Valmiki mendatangi rumah sakit karena pada saat itu istrinya akan melahirkan. Dan di tempat parkir itu juga ada mobil sahabatnya yang terparkir yang bernama Ramachandra. Karena di malam itu, Yasoda istrinya Ramachandra dan Laksmini istrinya Valmiki akan melahirkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Valmiki menerima kabar dari perawat kalau istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki. Begitu pula dengan istri sahabatnya Yasoda. Valmiki sangat bahagia bahwa putranya telah lahir dengan selamat. Akan tetapi, perawat Sulochana mendapatkan kejanggalan pada bayi Ramachandra yang pada awalnya baik-baik saja. Namun sejam kemudian, bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bernafas. Tentu hal tersebut membuat perawat bernama Sulochana cemas karena takut akan disalahkan. Akhirnya Valmiki pun berinisiatif agar bayinya ditukarkan saja. Dalam situasi panik, perawat Sulochana bersama Valmiki menukar kedua bayi itu. Setelah ditukar, bayi Ramachandra tiba-tiba menangis. Sulochana pun menjadi gembira dikarenakan bayi itu hidup kembali. Di saat Sulochana ingin menukar bayi itu, Valmiki tidak mau menukar bayi itu kembali. Rupanya Valmiki memang berniat jahat sejak awal. Valmiki iri dengan Ramachandra, padahal mereka berdua bersahabat karena Ramachandra menjadi kaya setelah menikahi putri pemilik perusahaan ARK, sedangkan nasib dirinya tetap miskin menjadi pegawai biasa. Karena itulah, Valmiki menginginkan bayi atau anaknya menikmati kekayaan sahabatnya. Lalu perawat Sulochana berusaha mengambil bayi itu dari tangan Valmiki. Tetapi dengan sangat sadisnya, Valmiki malah mendorong perawat Sulochana hingga terjatuh dan koma. Dan keesokan paginya, sahabatnya Ramachandra membawa bayi itu dengan kendaraan mewah, yang sebenarnya itu bayinya Valmiki. Sedangkan Valmiki membawa bayi sahabatnya yang telah dia tukar. Di acara pemberkatan, Ramachandra dan Yasoda, mereka memberi nama bayinya dengan nama Raj Manohar. Sedangkan Valmiki dan Laksmini malah memberi nama anaknya dengan nama Bantu, yang membuat semua orang terkejut mendengar nama itu. Dan pendeta pun tidak mau memberkati karena nama Bantu berarti pelayan. Setiap hari Valmiki tidak pernah menghargai anak itu. Padahal Bantu berusaha membuat ayahnya itu bangga. Saat di kediaman Ramachandra, Valmiki mengetahui kepulangan Raj Manohar dari luar negeri. Valmiki malah paling sibuk menyambut kepulangannya. Padahal Raj Manohar pulang dikarenakan dia telah dikeluarkan dari universitasnya. Dan Valmiki selalu meminta bantuan Bantu untuk membeli kebutuhan persiapan penyambutan. Akan tetapi, Bantu lagi-lagi tidak diizinkan oleh Valmiki memasuki kediaman istana Ramachandra. Valmiki selalu merendahkan Bantu. "Pecundang seperti kamu tidak pantas memasuki istana," ucap Valmiki. Di saat Bantu akan wawancara pekerjaan, selalu saja Valmiki membuat Bantu kesal dengan menyuruh Bantu mengantarkan adiknya ke pasar. Saat di perjalanan mengantarkan adiknya, datanglah segerombolan bebengok tengil menarik paksa selendang adiknya. Sang adik pun berkata, "Biasanya saudara laki-laki akan marah jika adiknya diganggu," ucap adiknya sambil berlalu pergi. Akhirnya Bantu pergi menemui bebengok tengil itu untuk meminta selendang adiknya. Akan tetapi, para bebengok itu malah bilang, "Jika kamu mau selendang ini, maka tukar dengan tubuh adikmu." Lalu para bebengok tengil itu dibantai semuanya oleh Bantu seperti serpihan debu. Rupanya Bantu pemuda yang hebat. Bantu pergi dengan penuh gaya dan senyuman. Setibanya Bantu di tempat wawancara, di perusahaan tur pariwisata yang diwawancarai langsung oleh Ravinder Reddy. Sebelum Bantu bergabung di perusahaan itu, dia harus mendapatkan stempel dari manajer perusahaan. Lalu Bantu memasuki ruangan manajer. Dan ternyata manajer itu adalah bebengok tengil yang diajar oleh Bantu. Akhirnya Bantu mengurungkan niatnya dan pergi keluar. Ravinder Reddy pun memberi semangat kepada Bantu dan dia bilang agar meminta maaf saja.
supaya kamu dapatkan stempel itu, ucap Ravinda. Lalu akhirnya Bantu masuk ke ruangan. Dan benar saja, saat Bantu meminta stempel malah diusirnya. Tetapi dia dengan cerdiknya memutar badan manajer itu dan mengancamnya untuk memberikan stempel itu. Akhirnya dengan terpaksa manajernya pun menuruti perintah Bantu. Di saat hari pertama kerja, saat Bantu akan naik lift, di sana Bantu melihat perempuan cantik dan seksi yang bernama Amulya. Pandangan Bantu tidak lepas melihat pesona Amulya yang mengenakan pakaian seksi. Ternyata Amulya adalah bosnya Bantu di perusahaan itu. Tentu saja hal itu yang membuat Bantu menjadi sangat malu. Akhirnya bos Amulya mengirim Bantu ke tempat-tempat ekstrim, yang dingin dan panas. Itu merupakan salah satu hukuman secara tidak langsung yang Bantu terima karena tidak sopan. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana Valmiki melihat keadaan perawat Sulochana yang masih terbaring koma. Valmiki selalu menjenguk perawat itu untuk memastikan agar rahasianya tetap aman. Saat Valmiki beranjak pergi, tiba-tiba perawat Sulochana tersadar dan menarik tangan Valmiki. Tapi Sulochana belum sembuh total dan pulih normal. Akhirnya, dokter pun memberi penjelasan kalau dia belum bisa mendengar dan membuka matanya, serta hidupnya kemungkinan besar hanya 3 bulan lagi. Dari penjelasan itu membuat Valmiki sedikit lebih tenang. Hari demi hari membuat Bantu semakin terpesona kepada Amulya, dengan kecerdasannya ketika Bantu diajak ke Paris untuk membawa wisatawan. Dan pekerjaannya pun di sana berjalan dengan lancar. Di sisi lain, hari-harinya Raj Manohar malah selalu bersantai, padahal Ramachandra lagi pusing masalah ekonomi perusahaan yang lagi menurun. Di scene lain, memperlihatkan seorang bernama Paiditali mengincar perusahaan ARK untuk mengambil sahamnya, karena perusahaan ARK mengalami keuangan yang sangat serius. Paiditali berencana menawarkan pinjaman dengan syarat memberikan sebagian dari saham ARK. Mertuanya Ramachandra yaitu Anand memberikan nasihat untuk berhati-hati kepada Paiditali, dikarenakan dia adalah putra dari Naidu yang terkenal bengis dan licik. Anand pun berucap temui dia dan katakan tidak atas tawaran yang dia berikan. Pertemuan pun akhirnya terjadi, di mana Ramachandra memerintahkan anaknya melakukan pertemuan itu, dan selalu diawasi oleh Ramachandra melalui video call. Akan tetapi Raj Manohar di sana hanya diam, dan nyalinya pun sangat siut. Saat Paiditali memberikan tawaran pinjaman, di sana Raj tetap saja mematung 1000 bahasa. Akhirnya Ramachandra pun mengambil alih dengan tegas mengatakan untuk menolak pinjaman itu. Dan di belakang tempat duduk Ramachandra, ada Amulya yang juga sedang diskusi menolak pemodalnya, yaitu yang bernama Sudarsan. Amulya ini sangat cerdas, mengembangkan perusahaannya dengan cepat. Sudarsan memberikan pinjaman modal dengan alih-alih ingin mengambil alih sepenuhnya perusahaan Amulya. Jelas saja, hal itu ditolak mentah-mentah oleh Amulya. Lalu Sudarsan mengancam Amulya akan menghancurkan jika tidak setuju. Bantu yang mendengar hal itu menjadi marah, karena bosnya diancam. Lalu anak buahnya Sudarsan, yang ingin memukul Bantu dibuat tidak berdaya. Dengan gagah beraninya, Bantu memukul mereka semua dengan aksi yang sangat keren. Sudarsan pun terkejut akan keberanian Bantu. Dan akhirnya, Bantu berbalik yang mengancam Sudarsan dengan mengatakan, jika tidak, ya tidak. Apalagi mengatakan seorang perempuan, ucap Bantu. Ramachandra yang menyaksikan itu tersenyum bahagia karena masih ada generasi yang berani untuk mengatakan tidak. Scene berpindah saat Ramachandra dan ayah mertuanya Anand sedang duduk bersantai. Di sana Ramachandra bercerita tentang sesuatu yang dilihatnya tadi, di mana ada seorang pemuda yang sangat berani, berbeda dengan anaknya, dan dia seakan-akan melihat bayangannya sendiri ketika melihat pemuda itu. Di sela pembicaraan itu, Anand tertarik dengan Amulya karena Amulya gadis yang sangat cerdas. Dia bisa memajukan perusahaannya sendiri selama 3 tahun, dan Anand ingin menjodohkan Raj dengan Amulya. Saat pertunangan akan dilaksanakan, Raj tidak bisa menolak, padahal Raj sendiri sudah mempunyai seorang kekasih, yaitu sepupunya Nandini. Dan di pertemuan itu pun, Bantu hadir, dan Bantu pun menjadi sangat patah hati. Scene berpindah ketika Naidu akhirnya menemui Ramachandra karena tidak terima anaknya ditolak atas permintaan tentang saham. Lalu Naidu dengan bengisnya menusuk Ramachandra dengan ujung payung hingga Ramachandra tergeletak. Saat Bantu dan Amulya ingin ke ruangan Ramachandra untuk jujur menolak pertunangan dengan anaknya, di mana mereka terkejut melihat tubuh Ramachandra tergeletak tidak berdaya. Lalu mereka membawa Ramachandra ke rumah sakit, dan sesampai di rumah sakit, Ramachandra dan perawat Sulochana berpapasan. Saat semua pada sibuk membantu Ramachandra, sehingga kasurnya perawat Sulochana terdorong, dan Bantu menolongnya agar kepalanya tidak terbentur. Di sanalah memori Sulochana kembali pulih. Lalu Sulochana menanyakan kepada Bantu, apakah itu ayahmu? Dan Bantu pun menjawab, Ramachandra bukan ayahku. Ayahku adalah Valmiki.
Lalu Sulocana pun melihat ke arah Valmiki dan mengatakan kalau itu bukan ayahmu. Ayahmu sebenarnya Ramacandra. Dan Sulocana pun akhirnya menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu. Kalau Valmiki telah menukarkan kamu dengan anaknya. Enggak pelet. Namun sayang, Sulocana keburu meninggoy setelah menjelaskan semua itu. Saat Valmiki mengajak Bantu pulang, lalu Bantu menanyakan apakah kamu mengenal wanita ini. Saat itu Valmiki malah menegur Bantu dan menasihatinya. Tapi Bantu malah memukul Valmiki karena marah dengan semua kebohongannya. Saat di perjalanan, Valmiki berhenti dan memarahi Bantu yang telah memukulnya. Karena kamu bukan ayah saya, maka saya berani memukulmu. Lalu Bantu membongkar semua kebohongan Valmiki yang telah menukar dirinya dengan anaknya 20 tahun yang lalu. Tetapi Valmiki masih saja membela diri. Dia mengatakan kamu jangan percaya ucapan perawat yang sudah meninggal itu. Saya tidak pernah menyebut soal perawat, dan hal itulah yang membuat Valmiki tersudut dengan kebohongannya. Akhirnya Valmiki pun memohon kepada Bantu untuk merahasiakan semua ini. Bantu pun bilang, saya akan merahasiakan semua ini sementara waktu. Karena saya tidak ingin melihat ibu sedih atas perbuatanmu. Dan saya tidak bisa memanggilnya Bibi setelah puluhan tahun merawat saya. Saya dari dulu berusaha membuatmu terkesan, Valmiki. Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Dan saya sekarang bebas, ucap Bantu pergi. Very bad. Pertama kalinya bisa memasuki rumah Ramacandra yang merupakan ayah kandungnya juga. Sesampainya di dalam, Bantu disambut baik oleh Anan. Di sana Anan sangat terharu kepada Bantu, dan Anan menawarkan pekerjaan apapun yang disukai oleh Bantu. Lalu Bantu menjawab sambil mengolok-olok Valmiki. Akhirnya Bantu pun menanyakan tentang kasus perencanaan pembunuhan itu. Dan Anan menjawab, semuanya tidak cukup bukti, karena Naidu orang yang sangat berpengaruh di daerah sini. Untuk menghindari sesuatu itu terjadi, Bantu mengajak Anan untuk datang ke tempat Naidu. Sesampainya di sana, Bantu menunggu di mobil, sedangkan Anan menemuinya sendiri. Tiba-tiba, anak buahnya Naidu mendorong Anan hingga terhempas ke tanah. Lalu Anan pergi mengajak Bantu pulang saja. Dengan ciri kesenyumannya, Bantu lalu menghajar semua yang ada di situ, karena telah memukul kakeknya yaitu Anan. Dan Bantu menanyakan kepada mereka semua siapa yang telah mendorong Anan. Padahal orang yang telah memukul Anan itu telah dipukul Bantu tidak berdaya di dalam tong. Dan tiba-tiba Paiditali datang, lalu Bantu memberi peringatan keras agar tidak mengganggu perusahaan ARK. Dan Paiditali pun hanya terdiam dan takut atas keberanian singa yang satu ini. Ternyata Paiditali tidak menyerah untuk mendapatkan saham ARK. Akhirnya, rapat perusahaan diadakan, di mana Rat ditunjuk untuk mewakili Ramacandra. Akan tetapi, Rat lagi-lagi tidak bisa diandalkan, sehingga membuat Ramacandra memaksakan dirinya pergi ke rapat tersebut. Lalu Anan meminta bantuan kepada Bantu untuk mewakili rapat itu. Dan dengan gaya dan senyuman khas Bantu, membuat semua orang menjadi kagum. Bantu merobek surat perjanjian Paiditali di hadapannya, yang membuat paman Paiditali marah besar di sana. Bantu pun malah menghajar paman Paiditali sampai tersungkur ke lantai, yang membuat rapat yang menegangkan itu menjadi seru. Pada akhirnya, Ramacandra merayakan pesta atas kemenangan itu. Di saat semuanya senang, tetapi Yasoda kecewa karena dia melihat tunangan anaknya Amulya bermesraan dengan Bantu. Lalu Bantu pun diusir dari rumah itu. Dan Valmiki pun paling bersemangat mengusir Bantu. Akhirnya, Bantu dan Amulya pergi. Di perjalanan, Bantu menceritakan siapa dia sebenarnya, yang merupakan anak dari Ramacandra yang telah ditukar Valmiki. Amulya pun akhirnya kaget. Saat di istana Ramacandra, mertuanya Anan membaca surat ancaman di mana Naidu telah menculik Nandini. Di surat itu tertulis, jika ingin Nandini kembali, maka Ramacandra harus menandatangani jika sebagian sahamnya diserahkan kepada Paiditali. Akhirnya, Ramacandra menyetujui untuk memberikan sebagian sahamnya, dikarenakan keluarga adalah hal yang paling berharga di atas segala-galanya. Surat itu akhirnya diantarkan oleh Rat karena Nandini adalah kekasihnya, tetapi Rat malah dilarang oleh Valmiki serta pamannya, karena sangat berbahaya jika Rat pergi ke sana sendiri. Karena takut terjadi apa-apa pada anaknya, lalu Valmiki berusaha meminta bantuan kepada Bantu. Tetapi Bantu malah menjawab kalau saya sudah tidak bisa membantu, dan saya tidak ada hubungan dengan keluarga Valmiki dan keluarganya Ramacandra. Akhirnya Ras pun pergi ke tempat Paiditali untuk menyerahkan surat itu. Sesampainya di sana, Ras malah dikejutkan oleh anak buahnya Paiditali yang lari ketakutan. Ternyata
Bantu memang tidak benar-benar meninggalkan keluarganya. Di sana Bantu sudah datang menyelamatkan Nandini. Bantu bagikan singa yang marah. Di sana Bantu memukul semuanya hingga seperti serpihan, sehingga semua preman itu tidak berdaya dibuatnya. Dengan ciri khasnya, Bantu menghabisi bebenguk itu sambil berjoget dan tersenyum. Pai di tali pun dilumpuhkan dan dilempar ke hadapan Naidu, dan Naidu sendiri ditusuk oleh Bantu dengan bambu. Rat yang mengambil Naidu yang terluka parah dan membawanya ke rumah sakit. Hal itulah yang membuat penjahat sekelas Naidu terharu akan kebaikan Rats. Akhirnya Nandini pun dibawa ke istana oleh Bantu. Di sana Bantu berdalih bukan tidak mau membantu, dikarenakan strategi Bantu ingin keluarga Ramachandra menjadi bersatu. Strategi yang dilakukan Bantu ternyata berhasil, karena tidak mudah bagi saya merasa tidak ada hubungan dengan keluarga ini, ucapnya. Anan lalu bertanya kepada Valmiki, apakah Valmiki ingin mengucapkan sesuatu. Valmiki bilang tidak ada dan buru-buru mengajak Bantu pulang. Di sini Anan langsung menampar Valmiki dan dimana membuat Valmiki sangat terkejut. Ternyata Anan mempunyai alasan menampar Valmiki kalau dia sebenarnya sudah mengetahui jika Bantu adalah anak kandung dari Ramachandra. Dia sempat mendengar pembicaraan Bantu dan Prawaslocana sebelum meninggal. Kenapa kamu hanya diam saja dan diam saja, Valmiki, sambil menarik keras bajunya. Sungguh tega kamu, Valmiki, menyembunyikan Bantu yang merupakan darah keturunan saya dan pewaris istana ini. Padahal Anan mengira Bantu akan mengungkapkan jati dirinya dan mengakui kalau dia putra Ramachandra. Tapi Bantu tidak melakukan hal itu dan dia tidak berambisi sama sekali untuk memiliki kekayaan yang sebenarnya haknya Bantu. Jati diri Bantu merupakan sosok yang luar biasa. Dia datang bukan demi harta, tapi dia datang ke keluarga itu hanya semata-mata untuk membuat keluarga itu bahagia. Bukan orang tua saja yang ingin anaknya bahagia, tapi seorang anak pun juga ingin melihat orang tuanya bahagia, ucap Bantu. Di sana Ramachandra terharu melihat ketulusan Bantu. Lalu Bantu menghampiri ayahnya, berusaha menenangkan dengan memanggil sebutan ayah, bukan bapak lagi, yang membuat Ramachandra terharu dan bahagia. Lalu di saat tangan Bantu ditarik untuk memberitahukan kepada Yasoda tentang hal itu, malah Bantu tidak setuju. Karena Bantu tidak tega jika harus memisahkan ibu kandungnya dengan Rats yang sudah dia besarkan selama ini. Dan tiba-tiba Yasoda muncul ke hadapannya, tapi rahasia itu tetap ditutup rapat-rapat dari Yasoda tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Di sana Yasoda mengucapkan terima kasih kepada Bantu yang telah menolong keluarganya serta Nandini. Lalu Yasoda memberikan pelukan. Di sana Bantu merasakan pelukan hangat seorang ibu kandung untuk pertama kalinya. Akhirnya, air mata Bantu pun tidak kuasa untuk dibendung lagi. Karena kejujuran dan keberanian Bantu, Yasoda mengucapkan terima kasih dan memberikan sebagian sahamnya. Yang awalnya Bantu menolak itu semua, tapi Yasoda tetap memaksa. Lalu Yasoda juga meminta kepada Valmiki untuk memberikan pendidikan dan hidup mandiri kepada Rats agar bisa seperti Bantu, sebelum Rats diberikan jabatan memimpin perusahaan ARK. Akhirnya Rats pun tinggal di rumah Valmiki yang sebenarnya itu rumahnya sendiri, sehingga membuat Valmiki stres. Di sana Rats merasa bahagia karena Rats bebas melakukan apapun di sana. Dan Bantu pun sekarang kehidupannya sudah berubah, dan juga Amulya telah menjadi istrinya. Bantu dan Amulya menjalani hidup dengan harta yang sangat melimpah. Sedangkan Valmiki hanya tertegun bengong melihat Bantu kalau itu sekarang bukanlah mimpi yang dia lihatnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. See you.